Jadi tahu Kak. Jadi tahu urusan gaji-gaji. Nah, gitu ya. Gaji PNS. Kalau kaliannya ngerti. Nah, makanya harus banyak nanya ya kalau nggak ngerti itu. Ini gimana? Ini gimana? Kan gitu ya. Mungkin nggak harus ngerti banget ngitungnya ya, karena nanti udah ada aplikasinya. Cuman filosofinya harus ngerti, gitu kan. Nah, mungkin nanti tabelnya, oh ini naik kan itu kan aplikasi itu cuma ngekliknya aja, ya. Tapi kalian tahu nih berapa masa kerjanya, gitu kan. Dasarnya mana? Jadi tahu begitu ada mutasi nih, nah, terhitung kapan, gitu. Jadi kalian harus ngerti nih. Oh terhitungnya ini kan, berarti dia harus sudah dapat, gitu. Nah, makanya lihat aja pola mutasinya ya. Pola mutasinya itu kadang-kadang per 1 Desember, kayak kalian ngangkat. Kenapa sih nggak per 31 Desember aja? Kalau per 31 Desember walaupun sama-sama Desember, pengaruhnya di Januari, gitu kan? Hanya Januarinya. Jadi nggak kehitung di bulan Desembernya itu sendiri. Karena model kita adalah model gajinya dibayar di muka, bukan dibayar di belakang. Jadi kalau ngitung diangkatnya 31 Desember misalnya, Desember dianggap belum kerja, gitu kan, belum kerja. Jadi kalau mau dihitung Desembernya kerja harus mulai tanggal 1, sekurang-kurangnya tanggal 5 kalau nggak salah ya. Kalau itu masih dianggap dalam posisi 1 bulan. Jadi kalau kurang dari itu ya nggak diperhitungkan, gitu aja sih. Oke, nah ini yang gaji susulan. Ingat ya, gaji susulan itu bisa gaji pertama buat kalian nanti CPNS atau PNS gitu ya, gaji pertama. Jadi gaji pertama itu kan kalian belum ada SK-nya, belum ada, itu baru ada surat tugasnya aja ya, melaksanakan apa namanya, tugas gitu kan. Jadi itunya belum rapih tuh, SK-nya segala macam ya. Biasanya begitu biasanya. Jadi dari usulan apa namanya, dokumentasi penggajian ke SK itu kurang lebih dalam 1, 2, 3 bulan itu. Jadi kalau kalian ngurusin nanti ya, nanti ini pas kalian tingkat 3 misalnya, ya begitu lulus udah yudisium diminta nih melengkapi dokumen-dokumen untuk pengajuan pengangkatan, ya itu lama itu harus apakan di kapal tanda tangan, pokoknya kan kalau jumlahnya banyak, angkatan kalian itu kan 2000-an ya misalnya, 2000-an tuh diangkat kan semuanya sama tuh didokumentasikan gitu. Kalau di satu tempat, kalau tidak di tempatnya beda-beda misalnya, nah ini prosesnya bisa beda-beda tuh kan modelnya ya, itu cukup memakan waktu tuh untuk jadi rapih pengajuan. Karena nanti harus ke Menpan untuk diajukan ke BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi untuk pengangkatan pertama itu dari Badan Kepegawaian Negara untuk disahkan menjadi PNS, CPNS dulu terus jadi PNS. Itu dari BKN. Kalau selanjutnya didelegasikan ke masing-masing kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi naik lagi golongannya, kalian 2C misalnya, naik ke 2D. Ya. Nah, kalau itu bisa didelegasikan. Udah di internal, boleh. Yang menangani kepegawaian. Pak mau bertanya. Ya, silahkan. Saya mau bertanya yang soal itu Pak. Gaji PNS dibayar di muka itu apa enggak mempengaruhi kinerja pegawainya ya Pak? Apa namanya? Ya kinerjanya
berpengaruh terhadap gaji berikutnya. Jadi geser loh, Nak. Jadi misalnya nih, nah itu yang saya bilang, kayak kalian nih mulai diangkat Desember, gitu ya. Nah, Desembernya kan nggak ada riwayat pekerjaannya. Jadi apa yang terjadi di bulan Desember nggak masuk segala macam, ya gitu kan. Mempengaruhi bulan apa? Gaji bulan Februari. Gitulah, Nak, turunnya. Jadi misalnya bolos nih Desember segala macam. Berarti di Desembernya utuh tuh. Nggak diapa-apain. Karena ngajukan gaji Desember gitu harus sudah diajukan di November. Nah, kalau nggak sempat diajukan di November, nanti jadi gaji susulan. Itu dulu, Nak, pahami dulu ya. Jadi mempengaruhi kinerja, iya mempengaruhi, cuman tidak langsung mempengaruhi di bulan yang bersangkutan, tapi mempengaruhi ke bulan-bulan berikutnya. Paham nggak kira-kira nih? Batasnya itu kalau nggak salah tanggalnya tanggal 20. 20 ya tiap bulannya. Jadi geser ya. Tanggal 20. Jadi kejadian Desember tanggal 1 sampai 20 Desember, nah, itu menjadi dasar untuk dasar pembuatan Februari. Gitu ya. Karena kalau yang Januari dipengaruhi di awal posisi awal Desember. Jadi masih bersih. Nanti yang kejadian tanggal 20 Desember sampai 31 Desember akan berpengaruh di bulan Maret. Gitu loh, Nak. Kebayang nggak nih geser-gesernya? Masih agak bingung sih, Pak. Agak bingung, ya. Ya, bingung. Jadi saya tuliskan di sini ya. Ini misalnya yang udah jadi aja ya nanti. Jadi penghitungan urusan gaji ya. Jadi dari 20 nulisnya gimana ya? 20 bulan sebelumnya -1. Contohnya aja ya, ini contoh ya. Contoh. 20 sekarang bulan Mei ya. Bulan Mei itu. Jadi 20 April sampai 19 Mei. Nah, kejadian ini ya, kejadian ini menjadi rekap untuk dasar bayar bulan apa nih? Bulan Juni. Juni ya, Juni Pak? atau Juli? Gaji diajukan maksimal tanggal 10 ya, bulan sebelumnya. Ini kan. Kalau gaji diajukan maksimal tanggal 10 bulan sebelumnya, artinya apa nih? Kalau gaji Juni harus diajukan kapan? Mei. Maksimal tanggal 10 Mei ya, Pak. Maksimal tanggal 10 Mei. Ya. Berarti maksimal tanggal 10 Mei kan harus sudah punya data nih. Sementara datanya di-cut per tanggal 20. Berarti untuk gaji Juni itu datanya di tanggal berapa sampai berapa nih? 20 Maret sampai 19 April. Nah, gitu. Ya kan? Data itu ya. Jadi prosesnya kayak gitu prosesnya. Kurang-kurangnya selambat-lambatnya kan gitu ya. Selambat-lambatnya. Jadi kadang-kadang umumnya malah akhir bulan udah diajukan banyaknya. Pengajuan ya. Jadi ini rekapnya. Berarti kalau 20 April sampai 29 Mei pengaruhnya ke bulan apa nih? Juli ya, Pak. Juli. Gaji Juli gitu.
Itu kalau normalnya gitu ya, kalau normalnya. Makanya kalau ketidaknormalnya apa? Diakomodasi dalam gaji susulan. Gitu loh, Nak. Jadi kebayang ya, kenapa pengangkatan, lihat aja SK-SK itu, kalau nggak awal bulan, akhir bulan. Ya. Beberapa SK saya, pengangkatan saya itu, rata-rata tanggal 28. Hari kerja terakhir di bulan tersebut SK-nya itu. Tanggal 28. Ya. Karena waktu itu tanggal 29, 30-nya Sabtu Minggu. Jadi saya dilantik hari Jumat. Gitu. Ya. Ya, kadang-kadang gitu, untuk membulatkan masalah penggajian biasanya. Ada lagi pertanyaan? Mau nanya Pak, jadi kalau misalnya dalam praktiknya misalnya nih Pak, ada yang diangkat tanggal 16 Januari gitu, itu gimana ya Pak? 16 Januari. SK-nya keluar, iya. Nah, SK-nya keluar 16 Januari. Emang Bapak yang lagi gangguan ya guys? Iya, baik. Jadi kemarin ini apa? Kena petir. Kena waktu hujan deras hari apa saya itu. SK saya gitu ya, selama di pegawai negeri, selalu di awal bulan. Kalau enggak akhir bulan, itu pilihannya. Gitu ya. Oke, Nak. Nggak tahu ngomong saya putus-putus kali kayaknya. Lengkap atau tidak lengkap yang tadi diomongin, bisa jadi bingung lah. Nggak tahu nih. Ini nih ya, harus dilihat nih. Non belanja pegawai itu kan masuknya non gaji induk ya. Ada honorarium lembur, tunjangan khusus, belanja pegawai transito ya. Ada belanja honorarium, ada belanja lembur, ada belanja pegawai ya, dan khusus kegiatan atau kinerja. Jadi di sini dimasukin ya. Kalau ada tukin, tunjangan kinerja segala macam, masuk belanja pegawai. Ada belanja pegawai transito, ada
belanja pembayar uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan dampak reformasi. Jadi PNS itu bisa diberhentikan juga loh. Nah, kalau ada perampingan, ada macam-macam lah. Ya. Oke, terus bisa diberhentikan ya dari sementara ya dikasih kompensasi. Kita nggak ada namanya pesangon, tapi ada namanya kompensasi, gitu ya. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait perampingan PNS itu, yang dipilih itu pegawai yang seperti apa ya, Pak? Atau acak, Pak? Oh, macam-macam kalau itu mah. Macam-macam. Jadi kan di beberapa PNS itu kan PHK, kalau saya nyebutnya PHK itu bukan PHK ya, itu pokoknya nggak dipakai lagi lah di PNS itu. Kalau udah dikembangkan susah, dimutasi juga susah, kan gitu loh. Biasanya pilihannya ya dibuat kayak tadi, diberhentikan. Jadi makanya yang paling susah itu dalam menata pegawai negeri itu gitu. Begitu misalnya ya contohnya ya kemarin Ristek Dikti atau membuat lagi kemarin mau Kementerian Investasi gitu kan. Tapi kan ada BKPM ya. Coba aja lihat-lihat ya, rata-rata kalau ada kementerian baru atau apa itu diambil dari mana? Pegawainya gabung. Karena kalau nggak gitu berarti harus ini nih di reformasi, diberhentikan ya. Jadi sebisa mungkin biasanya digeser dulu kepada yang bisa ya. Jadi kayak kemarin misalnya ada yang dibubarkan instansi apa dibubarkan gitu ya. Nah itu ditampung ke mana yang paling dekat. Yang menampung pekerjaan itu tadi. Yang menampung pekerjaan. Jadi dimasukkan ke sana. Nah pas menampung inilah memang bisa terjadi gini, kompetensinya nggak pas. Nggak sesuai gitu kan, nggak bisa lagi. Yang di tempat barunya itu kebanyakan misalnya ya dibutuhkannya. Nah kalau kayak gitu bisa jadi nanti nggak ada pilihan lain, dipindah juga nggak bisa misalnya ya diberhentikan kalau terjadi seperti itu. Biasanya dipilih yang paling nggak bisa kerja aja sesuai kebutuhan. Makanya jangan ini juga, aduh saya nggak bisa kerja dikena nih. Nah, jadilah di posisi yang bisa ditempatkan di mana saja memang. Ya, itu punya keahlian tertentu ya. Yang repot biasanya yang kena itu yang nggak jelas pekerjaannya. Biasanya ya. Jadi kalau dipindahin apa nggak bisa juga gitu. Ada kan yang model-model kayak gitu ya. Dulu di mana? Di Perben. Di mana ya? Terus instansi mana ya?
setelah reformasi kebanyakan pegawainya itu. Jadi ditawarkan, ada yang pindah ke Pemda, ada yang pindah ke instansi lain, gitu kan. Terus gimana lagi nih yang terakhirnya, gitu. Dilatih lagi, yang nggak masuk ininya ya, dilatih lagi, kayak gitu ya. Akhirnya ada yang nggak tahan, minta pensiun, ya dikabulkan aja, pilihan gitu kan. Atau ditempatkan di mana yang kosong. Kalau nggak bersedia, ya gimana kan gitu. Contohnya gitu ya, contohnya. Kalau ngambil, oh udah saya mau diberhentikan aja deh, nah gitu kan. Atau mau pensiun aja, nah dikasih kompensasinya gitu. Gitu ya Nak ya. Makanya jadilah pegawai yang punya kemampuan gitu, intinya di situ. Ya. Janji pegawai bermasalah, ngajak perang gitu, atasan gitu ya. Ada juga yang kayak gitu. Ngajak mulai capek nih Nak. Keluar masuk terus nih. Gangguan ya. Oke, kita sambil lanjut ya. Kalian kan mau kuis nih. Ingetin ya jam 9. Kita kan ini ya, maksimal jam 9.30 ya. Kan sampai jam 10 ya. Kalian ada kuliah lagi habis ini, habis saya? Nggak ada, Pak. Ada? Enggak. Oh, kalau nggak ada agak bebas ya. Nanti kuisnya 1 jam gitu. Berarti sampai jam 10.30 ya. Ingetin, paling lambat jam 9.30, paling lambat. Kuisnya buat latihan menjawab aja. Nanti UTS-nya soalnya kayaknya lupa saya. Esai 6 kayaknya ya, 6 atau 8 ya. 6 kayaknya esainya dan 2 kasus. Ya. 2 kasus soalnya. Cukup lah. Singkat-singkat aja jawabannya, nggak usah ini. Tapi kalau kasus jangan singkat jawabannya. Yang singkat itu kalau yang esai. Kalau yang kasus jawabannya, saya tidak tahu Pak. Nah, gitu. Jangan yang kayak gitu. Harus ngasih alasan. Ya kan, kalau kasus. Berdasarkan data ini, kan gitu kan. Atau berdasarkan, kalau kalian ngambil dari referensi lain, karena nggak cukup nih datanya nih. Saya ngambil dari yang lain gitu. Wah, silahkan sebutin. Jangan-jangan setuju Pak. Nah, jawaban di kasus kalau dikasih jawabannya setuju, kalian hati-hati tuh. Ya. Kasih alasan, cukupan alasan. Ini pensiun ya, pensiun dan tunggu nih. Ya. Terus apa lagi nih? Veteran segala macam banyak ya. Ini tetap ya sama nih dengan yang kemarin. Dasar alokasinya sama ya, perubahan SK, penetapan, perubahan data keluarga. Ya, makanya data keluarga itu selalu diupdate ya. 2 tahun sekali atau setahun, tiap tahun diupdate. Kenapa perlu diupdate? Itu tadi karena ada batas-batasan. Misalnya anak sampai umur 21 tahun, kecuali masih dalam tanggungan. Atau ada anaknya yang nggak tahan, umur 20 tahun udah berkeluarga.
menikah, berarti dia harus di-out. Gitu ya. Dari tanggungan PNS. Jadi dianggapnya dewasa itu kalau udah menikah atau umur 21 tahun. Lihat ya nanti di ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian. Perubahan data jabatan. Dari jabatan kayak tadi saya, jabatannya dari fungsional dosen, lektor, tunjangannya 700.000 berubah ke jabatan pratama. Yang tunjangannya 2.025.000 gitu ya. Itu terus masa kerja nambah ya, makanya ada kenaikan gaji berkala. Gitu ya, Nak ya. Ini tadi gaji susulan sudah dibahas ya. Ketentuannya disusulkan secara terpisah dari gaji induk. Jadi kalau kalian ada yang ketinggalan tadi, jadi masukan ya. Jadi nggak apa-apa sih disusulkan, namanya juga gaji susulan. Cuman diterimanya nggak awal bulan. Nah, diterimanya biasanya ya setelah tanggal 10 lah atau apa gitu. Bisa aja ya. Kenapa Pak suka ada rapelan gitu? Ya karena data pendukungnya, data pendukung untuk dibayarkan gaji. Misalnya contohnya gini ya, saya naik golongan nih harusnya per 1 Oktober. Tapi SK kenaikan saya belum dipegang tuh sama pembuat daftar gaji. Baru diterima bulan November akhir. Contohnya gitu ya, SK-nya baru dipegang nih tanggal 30 November. Berarti kan itu masuk data mana? Ya, kalau Pak Gubernur dipegang 30 November, walaupun itu berlakunya 1 Oktober, berarti baru bisa diajukan status barunya ke gaji mana? Bulan apa? Ayo, bulan apa? SK-nya saya baru dapat 30 November. Kenaikannya 1 Oktober. Berarti akan diajukan normalnya akibat kenaikan itu untuk gaji bulan apa? Gaji bulan? Januari. Ya, Januari. Jangan lambat-lambat kau. Ya kan? Januari berarti Oktober, November, Desember. Ya, itu berarti apa? Nanti akan diajukan gaji susulan. Mulai kapan? Karena SK-nya baru diperoleh November, berarti di bulan Desember, selain akan ngajukan gaji susulan buat Oktober, November, Desember, yang akan diterima nanti di bulan Januari juga. Maka jadilah Januari nanti dapat rapelan akibat selisih. Nah, ingat, selisih kenaikan gaji. Selisihnya aja gitu kan, normal. Jadi nanti dari Januari seterusnya sudah pakai yang baru. Ya sama nih kalian juga nih. Nanti kalau diangkat CPNS per 1 Desember, SK-nya belum dipegang. Baru dapat SK di bulan Maret misalnya. Ya, baru kepegang nih SK-nya bulan Maret. Baru tanggal 20 Maret, dapat nih SK-nya. Gitu kan, SK CPNS. Berarti kalian akan rapel berapa bulan tuh? Akan buat gaji susulan berapa bulan? Tiga ya, Pak ya? Bulan apa aja? Januari, Februari, Maret. Maret. Aprilnya enggak? Iya, Pak. Aprilnya iya, Pak. Aprilnya iya. Jadi 4 bulan tuh, makanya bahagia tuh. Kadang-kadang dapat rapelan gede. Anak-anak baru itu, ya kan? Karena dapat gaji 4 bulan. Plus tunjangannya. Wah, kan gitu loh. Ya kan? Ingat nih kayak gitu kasusnya. Jadi jangan ini, saya udah dapat SK nih, berarti bulan depan SK-nya tanggal berapa dulu diterima. Gitu ya. SK-nya. Kadang-kadang antara tanggal keluar SK diterimanya itu kan suka beda tuh. Gitu loh, Nak. Paham ya?
Ini kalian jadi bijak nanti, bisa ngajukan proposal buat orang tua kalian. Walaupun nanti saya misalnya ya contohnya, per 1 Desember udah jadi CPNS, tunjangan biaya hidupnya jangan langsung dilepas. Karena saya akan digaji normal mulai sejak keluar tanggal SK plus 1 bulan lebihnya, kan gitu loh. Itu kira-kira. Oke ya, dibayarkan seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan, dan tunjangan lainnya ya. Jadi itu dibayarkannya. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka gaji susulan dapat diajukan dalam bentuk ya. Kalau ada bentuknya natura, natura itu dapat beras gitu ya. Jadi sampai sekarang dapat beras, tapi bisa diuangkan. Jadi bentuknya dalam bentuk uang kalau susulan. Gitu ya. Kemudian dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji bulannya atau setelah dibayarkan gaji bulanannya. Jadi kayak apa namanya? Bulan dapat tadi kayak tadi misalnya bulan Mei baru dapatnya ya. Nah, boleh dibayarkannya untuk bulan April sampai dengan bulan April. Karena diterimanya SK-nya Maret, misalnya Maret ya. Maret nih. Udah ajukan aja gitu kan. Sama nih sampai dengan April, tapi diterimanya bisa di bulan April. Enggak tanggal 1 loh ya. Lewat. Jadi enggak diterima di bulan Mei. Bisa. Atau setelah diterimanya di bulan Mei. Jadi boleh. Boleh sebelum maupun sesudah. Tergantung kecepatan itu aja biasanya. Kecepatan ngurusinnya. Gitu ya. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai secara viral. Ya. Jadi ditransfer. Sekarang tidak lagi model lama. Model lama itu dibayar tunai. Kalau enggak ditransfer oleh bendahara. Ya, kalau dulu kan dibayar payroll sama bendahara. Kalau sekarang langsung ke rekening apa namanya? Yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya dari sekarang tuh rekeningnya harus dibersihkan dulu tuh. Rekening dibersihkan ya. Harus punya rekening buat pegawai negerinya, buat rekening apa gitu ya. Ya. Nih gaji susulan ya dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam daftar gaji induk, dilampiri daftar gaji, rekapitulasi daftar gaji dan halaman luar daftar gaji yang ditandatangani. Nah, ini ya jabatan yang tadi PPABP, pejabat pembuat A-nya apa? Belanja pegawai. A-nya apa ya? Lupa nih. Cari singkatannya ya. PPABP. Kadang lupa saya itu. Kalau udah tua kayak gini nih, kemarin-kemarin lancar. Administrasi, Pak. Hah? Administrasi. Administrasi, iya. Pejabat pembuat administrasi belanja pegawai. Ya gitu ya? Petugas pengelolaan. Petugas. Administrasi belanja pegawai, Pak. Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai. Nah, ini suka salah-salah ya. Pembuat pengelolaan ya. Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai. Ya. Ini biasanya yang megang suka anak lulusan setan ini. Lulusan setan. Ya, jadi kalian itu trademarknya itu jadi PPABP, bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan gitu ya. Itu trennya itu kalau kalian. Jadi mana jurusan? Prodinya kebendaharaan. Wah. Udah tuh nggak tanya-tanya lagi. Langsung aja jadi PPABP gitu ya. Diharapnya ngerti aja kan. Yang melaksanakan keringat dingin kadang-kadang. Waduh, gue nggak dengerin nih. Dulu pas kuliah apa?
belanja pegawai. Nah, gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, cepat, cuman aturannya aja banyak. Dan setiap perubahan harus ini ya. Dibantunya untuk awal-awal memang asal lancar aplikasinya. Ya. Cuman jangan sampai itu aja, kelewatan. Saya tuh agak kesal juga nih, kayak saya dulu nggak naik-naik tuh. Gaji berkalanya nggak ada yang ngurusin. Atau apa gitu loh. Waduh, saya udah nanya, kenapa sih? Kayak kemarin udah nanya lagi, udah pengaruh tuh. Pengaruh apa? Ya, karena saya sekarang membawahi urusan-urusan yang kayak gini kan gitu. Siap, Pak. Punya Bapak sudah. Sebelum saya bertanya, udah Pak, udah dibikin kemarin Pak. Waduh, gitu kan. Udah aman Pak. Yang sebelumnya saya dicuekin waktu saya jadi dosen. Tahu ini gimana? Udah saya siap Pak, udah aman. Nah, gitu ya misalnya. Ya artinya kalian juga jangan membeda-bedakan posisi ya. Saya itu paling ini hak dan hak-hak kepegawaiannya itu kalau kalian jadi yang ngurusin itu, tetap siapapun juga harus diperhatikan. Jadi nggak milah-milah ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang saya punya jabatan, punya saya, segala macam. Enggak lah. Yang lain juga harus hati-hati, saya bilang kan gitu. Nggak bisa kan gitu. Nggak bisa melayani itu perubahannya gara-gara yaitu tadi. Gara-gara berubah posisi orang langsung. Jadi harus punya standar pelayanan yang baik. Kalian mau, kalau itu udah bagiannya, istilahnya kalau urusannya udah jadi haknya, kan gitu. Secepatnya kalian tunaikan kewajiban kalian untuk menyelesaikan haknya dia gitu. Ya contohnya dia lapor ya, ada apa namanya menikah gitu ya, menikah, lapor, aktenya kan gitu. Kasih tahu dong, kalau melaporkannya baru tanggal sekian kan gitu ya, tidak bisa berlaku surut, terhitung tanggal pelaporan kan gitu ya. Jadi jangan sampai gini maksudnya, nikah nih bulan Mei sekarang nikah, kalian baru laporin bulan November gitu kan. Nah, laporinnya. Nah itu dirapel, kok nanti bisa dirapel. Ya nggak gitu juga kan gitu. Dari itu mulai laporannya mulai kapan ya, gitu. Kasih tahu nanti itu ya. Ada yang sifatnya berlaku mundur, ada juga per laporan. Gitu ya. Jadi perubahan gaji itu karena ada laporannya, ada kelahiran, terhitung mulai kapan gitu. Nah ini yang harus diperhitungkan. Jadi jangan sampai setahun kemudian baru lapor, udah bodo amat deh. Kita harus saling bantu ya, dengan pengetahuan ini saling bantu. Saling bantu itu misalnya kalian jangan bikin susah petugas pengelola administrasi belanja pegawai karena gara-gara ulah kalian yang tidak melaporkan tepat waktu. Jadi kalian ini udah tahu nih nanti melaporkan, ini pengaruh ya. Kalau sebelum tanggal 20 itu mempengaruhi bulan depan, gitu kan. Dilaporkan segera. Terus apa nih yang harus dibuatnya? Ada fotokopi dokumen pendukung perubahan data pegawai. Jadi status nanti ada anaknya nambah, punya istri atau punya suami, itu mempengaruhi dokumen yang dibuat. Ya. Terus ADK belanja pegawai yang dimutakhirkan, surat setoran pajak, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kuasa PA atau PPK. Ya. Jadi harus saling bantu ya, jangan bikin susah. Biarin aja yang tanggung jawab mutlak kan PA, ya KPA-nya gitu kan, atau pejabat pembuat komitmennya. Justru kalau kalian punya istilahnya di bawah kendali orang lain, harus bantu si pimpinan Anda untuk diberikan informasi dan data yang tepat. Gitu ya. Ini juga sama ya, gaji susulan, SPP-nya masuk, daftar perubahan udah ditandatangani,
ADK belanja pegawai dimutakhirkan. Ada pemutahiran. Nah, selisih antara penghasilan sebagaimana gaji induk bulanan sesuai dengan keputusan tentang perubahan gaji dengan penghasilan sebagaimana gaji induk sebelum keputusan perubahan. Jadi ada dua macam ya, ada gaji susulan, kalau tadi tidak terekap gaji susulan, ada juga kekurangan gaji. Ya. Jadi misalnya ada kenaikan nih, kalau ini kasusnya gini ya, kasusnya kalian itu biasa aja nih normal. Jadi pelaksana aja pelaksana. Cuman ada kenaikan gaji. Ya, contohnya kenaikan gaji berkala. Gitu kan. Contohnya nih ya, contohnya kenaikan gaji berkala, kalian dapat nih selisih perbedaan. Atau pemerintah menetapkan gaji pegawai negeri itu bakal naik. Nah, itu namanya kekurangan gaji. Pada saat nanti dilaporkan. Paham bedanya susulan, gaji susulan dengan kekurangan gaji? Ya, Pak. Oke. Jadi kalian harus ada yang nyangkut ya, materi pelaksanaan belanja. Harusnya belanja pegawai ini harusnya yang paling nyangkut. Karena paling menyenangkan buat kalian. Tapi jangan sampai membuat sedih juga. Kalian ditempatkan di instansi mana, sama di instansi mana itu beda. Wah, sedih saya nih. Gaji dia, tunjangan gajinya sih boleh sama. Tunjangannya ini nih. Wah, kan ditutukin ya. Langsung buka aturan tentang belanja tunjangan kinerja, belanja transito. Waduh, nggak usah lah. Ya, yang kayak gitu. Ada rezekinya masing-masing. Nah, jadi ada, jangan dikira yang gajinya kecil pun penghasilnya bisa banyak. Terus ini kekurangan gaji ya. Bisa antara lain SK kenaikan pangkat terlambat diterima. Nah, ini ya yang bisa, ini namanya kekurangan gaji. Bukan gaji susulan. Jadi kalau gaji susulan karena berubah posisi ya, mutasi kan gitu yang kayak gitu. Ya. Kalau ini kekurangan gaji, SK kenaikan pangkat terlambat diterima. Kemudian KGB apa? Bukan yang di Rusia ya. Di Rusia apa KGB itu? Apa Irfan? KGB versi Rusia itu apa ya? Udah nggak musim lagi kali ya. Saya juga nggak tahu singkatannya apa ya. Kalau di Amerika ada apa? CIA ya, CA ya. Oh, yang keamanan itu, Pak. Hah? Keamanan negara itu, Pak. Iyalah, KGB. Tapi kalau ini kenaikan gaji berkala. Nah, gitu. Jadi tiap 2 tahun, ya, tiap 2 tahun sekali, seorang PNS berhak memperoleh kenaikan gaji berkala. Waduh, lupa nih. Karena ada yang protes nih mahasiswa.
Ada ini nih. Anak-anak ini gimana ya? Ada apa, Pak? Ini tugas katanya nggak bisa di-upload. Kalian ada tugas dari saya nggak bisa di-upload? Saya kalau bikin jurnal suruhnya di Excel. Pakainya anak-anak bikin di Word. Dikasih kebahagiaan. Ini, Pak, ini. Aduh, ini kadang-kadang. Nah, kadang-kadang begitulah. Mana nyimpennya kayak gimana lagi nyimpennya? Saya lupa tadi kan buru-buru juga. Tuh ngasih tahu apa namanya? Pas tadi di jalan saya sambil nyopir dikasih tahu ya susah juga lah. Ini kelasnya benar nggak ya kelas ini? Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan. Kan tunjangan paling besar itu di Kemengeu ya, Pak? Oh, belum tentu loh, Nak. Tukinnya, Pak. Ya. Nah, terus di kementerian lain mana yang tunjangannya di bawahnya Kemengeu, Pak? Oh, banyak, ada BPK, ada apa namanya? Ada Kemenkumham, Kemenhub. Banyak kalau, Nak. Jangan ditanya itu, Nak. Orang kan selalu mempolitisir. Kementerian Keuangan lebih gede gitu. Alhamdulillah. Di DKI juga, Nak. Gede juga tuh. Saya bandingin kemarin di DKI gede juga. Enggak kalah, malah gedean di DKI tuh. Ya. Jadi memang apa namanya? Beda ininya ya, beda posisinya. Beda posisinya gini, membuat gradingnya misalnya di pelaksana ya, di level ke bawah. DKI itu lebih gede daripada mana gitu. Tapi untuk pejabatnya di Kementerian Keuangan lebih tinggi. Di Kementerian Keuangan juga jangan heran loh, Nak, nggak semuanya sama. Saya aja diledek sama teman saya yang dulu kalau lagi kuliah suka nanya sama saya gitu atau apa gitu ya. Ngeledek gitu kadang-kadang. Lu ternyata gajimu setengahnya saya, padahal sama-sama Kementerian Keuangan loh, Nak. Gitu. Ini contohnya ya, contoh itu ya. Gitu. Jadi tidak semuanya sama juga modelnya. Makanya jangan terlalu banyak membocorkan rahasia kayak gini untuk tunjangan segala macam. Karena bikin iri-irian, kayak kemarin kan protes dari di medsos ya muncul. Wah, terlalu ini gede dikasih tunjangan, misalnya yang di bea cukai dibayar misalnya atau apa kita atau di mana gitu kan, di DKI ini aja tunjangannya gede kan gitu ya. Tanpa ngerti asal muasalnya. Siapa tahu itu ternyata gaji susulan. Ya kan? Yang dirapelkan kan bisa aja loh, Nak. Ya. Atau tunjangan susulan kan bisa aja. Kemarin-kemarin ada selisih harusnya sekian. Nggak dibayar karena kinerjanya nggak bagus. Kan bisa aja tuh. Ya, keuangannya lagi susah. Begitu keuangannya udah ada, dibayarkan. Di DKI itu kemarin gitu loh, nah di DKI. Jadi waktu tahun 2020 pendapatannya turun, tunjangan itu nggak dibayar, nah. Cuma dibayar 50%-nya. Nah, contohnya gitu ya. 2021 misalnya ternyata udah bagus nih. Dirapelkan kan jadi ribut. Nah, contohnya gitu loh. Ya, contohnya. Kalian nanti jangan termakan gosip atau itu ya, atau apa itu gede atau apa. Orientasinya jangan ke sana kalau saya nyebutnya.
kalau secara hitung-hitungan, saya itu ya hitung-hitungan. Ini contohnya ya. Ketika sekarang ini kalau filosofi keuangan gini, nah, itu hanya satu model, ada tukin atau ada penghasilan satu model, ya. Dihitung itu biasanya pengeluaran untuk take home pay yang diterima oleh seseorang itu kan gitu ya. Secara totalnya jumlahnya akan sama. Secara total. Cuman bebannya di mata anggaran berapa? Kalau kayak tadi jadi tunjangan kinerja misalnya, itu berarti yang masuknya belanja pegawai. Kalau ada tunjangan-tunjangan lain, pembayaran lain, honorarium atau apa yang tidak tetap, itu adanya di belanja barang. Coba aja lihat nih komposisinya. Nanti kalau kalian analisis anggaran ya, kalau di belanja pegawai yang naik, di belanja barangnya turun. Karena begitu misalnya bayar untuk tunjangan kinerja, berarti honor segala macam hilang. Gitu loh, nah. Digeser ke belanja pegawai. Paham nggak maksudnya? Kira-kiranya nih. Jadi filosofi keuangan itu hanya banyaknya geser-geser gitu aja. Orang gini ya, kalian punya keuangan terbatas nih, pendapatan sekian. Tapi nanti kalau punya keluarga kan, gaji saya sekian. Anak-anak minta macam-macam. Kan cuma geser-geser aja. Kamu minta dibelikan ini, laptop misalnya. Oke. Tetapi nanti baju nggak dikasih ya. Ini nggak dikasih. Kan gitu aja duitnya itu. Nah, kan gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang orang tuh irinya karena melihat hanya sepintas saja. Kalau saya, ya, cuman modelnya itu jadinya apa? Jadinya tetap sama tidak tetap, pasti dan tidak pasti, kan gitu. Ya, pasti kalau udah dimasukkan ke dalam bagian dari komponen gaji bulanan, tiap bulan kan bahagia. Tapi ingat tidak semuanya seperti itu juga. Kan kalau yang BLU, nah itu kan disesuaikan dengan pendapatannya. Harusnya negara juga sama sih, disesuaikan, gitu kan. Kan kalau enggak berat juga. Cuman orang itu apa? Kalau gajinya udah tetap naik, ditetapkan naik ya misalnya kayak kalian gitu ya, disuruh turun lagi stres itu. Ya, nggak usah jauh-jauh kayak saya juga sama. Dulu waktu ketua jurusan, gajinya ada tambahan, tetap selama 4 tahun. Gitu kan. Begitu nggak jadi ketua jurusan, turun gaji saya. Yang marah istri saya. Gitu kan. Yang marah istri saya harus mengatur ulang pengeluaran. Tapi ada jalan keluarnya ternyata apa? Nah, anak saya kuliah ternyata bayarannya lebih murah daripada waktu SMA biayanya. Gitu. Kosannya lebih murah. Coba kalau kosannya di Setan 12 juta misalnya kan setahun. Ini kemarin bayaran kosan anak saya itu yang ada kamar mandi di dalam hanya 6,5 juta setahun. Kan jauh drastis kan gitu. Ada juga ternyata ada yang sesek-sesekan kosannya cuma 3 jutaan atau apa. Nah inilah rahasia Allah itu kan, rahasia Tuhan. Ketika saya gajinya turun, ya, saya mendapat berkah di pengeluaran yang turun juga. Gitu. Ini yang kayak gitu. Kira-kira maksudnya gitu ya, Nak ya. Jadi kalau yang udah ada ini, ingat ya. Ingatnya modelnya gitu. Ada tunjangan biasanya udah netep, tapi fasilitas lainnya, honor segala macam, Anda akan berkurang. Ya, makan pun bisa jadi nggak dikasih, ya, rapat atau apa gitu. Nah, itu yang harus diketahui juga. Oke, ada lagi? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Di PNS itu ada insentif nggak sih, Pak? Insentif ada. Insentif misalnya di daerah terpencil, ya, daerah tertentu kayak di Papua dikasih tunjangan kemahalan. Kalau insentif tentang kinerja gitu, Pak, ada nggak? Ya, tidak semuanya ada.
ya, insentif kinerja ya misalnya. Apa namanya, insentifnya kan nggak selalu dalam bentuk uang. Insentifnya dalam bentuk macam-macam, ya. Gitu. Tidak semua instansi pemerintah sudah menerapkan, tapi maunya dari Kemenpan itu semuanya berbasis kinerja sekarang. Maunya. Semua daerah juga udah mulai nih merintis semua model dengan insentif kinerja. Gitu loh, Nak. Berarti itu masuk tunjangan lainnya ya, Pak? Ya, termasuk tunjangan lain. Atau ada tunjangan kinerja akan di namanya itu ya. Kalau udah ditetapkan jadi kinerja, jadi kinerja. Kalau ada di situ tunjangan lainnya ya, ada tunjangan kemahalan, ada tunjangan daerah terpencil. Nah, kan ada kan ya, daerah-daerah terpencil gitu. Dapat tunjangan. Atau reward-nya biasanya ya, reward apa? Dalam bentuk lain. Contohnya dulu waktu yang bersedia di daerah mana ditempatkan gitu. Nah, orang lain nanti dapat kenaikan apa namanya? Pangkat luar biasa gitu. Naik pangkat kan biasanya 4 tahun, dia bisa 2 tahun gitu. Dia mempercepat itu. Ya. Ada lagi? Mau tanya. Ya. Kalau misalnya di PNS itu ambil cuti, tukinnya dipotong atau enggak, Pak? Cutinya termasuk cuti apa dulu? Karena cuti PNS itu macam-macam. Ada cuti tahunan, ya cuti apa namanya? Cuti melahirkan, cuti pernikahan, ya, cuti apa lagi, Nak? Cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, kan gitu ya. Macam-macam nih cutinya itu. Jadi kalau cuti tahunan itu enggak, karena ini haknya pegawai utuh. Kalau cuti tahunan. Nah, kalau cuti melahirkan, ya, kalau ada yang menetapkan dibayar 50%. Ya. Untuk kelahiran anak pertama dan kedua. Gitu ya. Itu tapi di Kementerian Keuangan sekarang udah nggak dipotong. Dulu dipotong, nggak dapat. Kalau kelahiran, kalau melahirkan ya. Sekarang istilahnya bayar utuh kalau nggak salah. Nah, jadi kayak tunjangan itu masing-masing nanti harus lihat syarat dan ketentuannya. Kayak kalian misalnya kalau tugas belajar, kalau di Kementerian Keuangan, nanti ada pengurangan tunjangan. Gitu kan. Karena ada yang dikaitkan langsung dengan kinerjanya. Jadi kalau dia kerja, dapat poinnya, ada hitungannya ya. Nah, gitu. Ada yang nggak dapat juga. Cuti besar, nah itu hanya dapat gaji aja. Gitu. Cuti nikah, asal pernikahan yang pertama utuh gitu. Ya, nikah yang pertama. Kalau nikah mulu mah tuh enak ya. Nikah lagi dapat. Kacau juga ini. Jadi makanya kalau nikah itu harus dipikirkan kalau kalian jadi PNS sekali aja. Jadi PNS itu mendukung program tidak cerai gitu loh. Ya. Tidak cerai. Jadi tidak putus gitu ya. Makanya mau menceraikannya susah. Kalau jadi pegawai negeri harus izin ini, izin itu. Bikin susah. Damailah aja pegawai negeri itu kan gitu loh. Ya. Gitu, Nak. Jadi ya ada tidak semuanya ya. Ada beberapa cuti yang memang ada yang dipotong, ada yang jelas nggak dapat tunjangan itu cuti besar kalau nggak salah ya. Cuti besar. Tunjangannya hilang. Tapi yang digajinya utuh. Terus kalau cuti di luar tanggungan negara, gaji
dan tunjangannya nggak dibayar. Tahu perbedaan cuti-cutinya nggak? Jangan nggak tahu juga nih. Cuti di luar tanggungan negara itu 2 tahunan. Cuti misalnya kalian punya suami tugas belajar, gitu ya. Tugas belajar ke luar negeri. Aduh, ikut aja deh sekalian. Nah, kalian ngajukan cuti di luar tanggungan negara. Gitu. Jadi nanti istilahnya itu kerugiannya apa sih? Kerugiannya itu kalau balik lagi, kalau ternyata ada perombakan, ada ada tadi birokrasi lagi rombak-rombak gitu ya, harus ada yang tidak menjabat atau tidak diangkat. Nah itu yang cuti di luar tanggungan negara termasuk yang didahulukan, gitu ya. Jadi gitu loh. Jadi kalau kalian menjabat, punya jabatan, pas balik lagi, belum tentu jabatannya itu dipangku lagi. Ya, ada nih teman saya cuti di luar tanggungan negara, tadinya eselon 3, teman saya bareng. Ya, begitu ikut cuti di luar tanggungan negara 2 tahunan lebih, pas balik sampai sekarang jadi pelaksana aja. Gitu. Karena kebetulan ada perubahan kebijakan juga ya, harus dites masuk talent atau apa gitu. Gitu loh, Nak. Kalau cuti besar kayak cuti mau merawat orang tua lah, mau apalagi ya, melaksanakan ibadah misalnya, ya, atau mau ngurusin apa gitulah, ngambil cuti besar 1 bulan sampai 3 bulan gitu ya. Nah itu biasanya tunjangan kinerjanya nggak dapat. Tapi ada juga yang dapat tapi 25% misalnya. Tergantung kalau itu ya, tergantung. Tapi kalau gaji pokoknya itu masih butuh. Jadi yang diatur khusus itu kan gaji ininya. Kalau tunjangan kinerja itu diatur lingkupnya relatif terbatas. Ya. Kalau tunjangan kinerja artinya bisa aja Pemda DKI sama Kementerian Dikbud beda gitu kan. Iya, beda. DKI sama Riau beda, bisa aja. Aturan-aturannya tergantung di modelingnya. Sama Surabaya, kota Surabaya juga beda. Oke, gitu ya Nak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi cuti yang paling aman itu cuti tahunan aja. Paling aman, bebas dari hambatan potong atau apa kalau cuti tahunan. Gitu. KGB ya, status perubahan CPNS menjadi PNS yang terlambat diterima tuh. CPNS dan PNS terlambat diterima. Gitu. Jadi udah jadi PNS nih per 1 Maret. Nah, tapi SK-nya baru diterima 1 Mei gitu. Ya. Nah, itu nanti kekurangan gaji namanya. SK pengangkatan dalam jabatan yang terlambat diterima, perubahan aturan tentang besarnya komponen gaji yang telat ditetapkan. Jadi ini kalau ada kekurangan gaji itu telat ditetapkan atau apa ya. Nah, mengalami kenaikan pangkat dari 3B ke 3C, SK kenaikan pangkat keluar diterima pada bulan Agustus 2018. Berlaku surut terhitung bulan April 2018, sehingga berhak memperoleh pembayaran kekurangan gaji selama 5 bulan. April sampai dengan Agustus. Nah, itu namanya kekurangan gaji. Karena posisi sayanya tetap aja kan gitu. Nggak berubah ya. Itu modelnya ya. Nah, ini kekurangan gaji harus dilampirin apa-apa aja. Ya, harus tanda tangan dokumen dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya ini, terhitung TMT ya, terhitung mulai tanggal dibayarkan gaji atau tunjangan berdasarkan SK atau aturan yang berlaku atau surat pernyataan. Secara real mulai dibayarkan penghasilan dengan gaji baru, perubahan tunjangan umum dan potongan taperum bila terjadi perubahan golongan jabatan.
Ya, tunjangan umum, lihat tunjangan umum pelaksana ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 200.000 ya. Dengan pengaruh golongan berubah, jangan lupa ada perubahan. Perubahan tunjangan keluarga dalam masa kekurangan gaji. Di dalam masa kekurangan gaji lihat ada perubahan keluarga atau enggak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Terus ada lagi uang muka gaji ya. Uang muka gaji itu pinjaman uang yang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. Jadi kalau kalian bukan mutasi pertama ya, bukan penempatan pertama. Kalian dimutasi, dipindah tugaskan, nanti ya ke daerah tertentu nggak punya duit. Nah, boleh minta uang muka atau persepot gaji. Yang nanti berikutnya dipotong, dicicil dari gaji bulan berikutnya. Gitu loh, Nak. Uang muka ini hanya didasarkan permintaan pegawai. Jadi itu hak pegawai kalau mau minta, tapi bukan sesuatu yang wajib. Kalau pegawainya nggak minta ya nggak usah gitu, nggak usah diurus. Nah, persokotnya sebesar berapa? 1 bulan gaji untuk pegawai yang tidak kawin, atau 2 bulan gaji untuk pegawai yang gaji tanpa tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan. Jadi cuma itu aja, 2 bulan gaji atau 1 bulan gaji. Boleh ya. Nanti kalau kalian mau nyobain, silahkan. Gitu. Tapi nanti bukan pas penempatan pertama ya. Mutasi. Tanpa bunga ya. Nanti yang sebesar 1 bulan gaji tadi diangsur 1/8 dari jumlah persokot gaji terhitung mulai bulan berikutnya. Sedangkan untuk yang diberikan sebesar 2 bulan gaji diangsur sebesar 1/20 dari jumlah persokot gaji terhitung mulai bulan berikutnya. Jadi misalnya dengan kata lain apa? Dicicil 8 bulan atau dicicil 10 bulan. Maksimal lebih dari situ nggak boleh. Gitu. Kalau kurang, ya bayar 6 bulan aja. Boleh kalau gitu, minta aja. Tapi kalau lebih kecil, nggak bisa. Terus, tapi kalau pindahnya atas permintaan sendiri nggak bisa. Jadi kalian boleh minta pindah atas permintaan sendiri. Dampaknya apa? Nggak dikasih ongkos kalau disetujui. Nggak dikasih tunjangan pindah segala macam, nggak. Ya, udahlah kalian, daripada saya ditempatkan di Merauke nih, sedih nih saya, gitu kan. Ini contohnya nih, contoh. Saya mau pindah aja ke Wamena, kayak di sana bahagia kan gitu. Ya contoh, ini contoh. Ya. Nah kalau atas permintaan sendiri itu tidak bisa menerima uang muka atau persekot gaji. Oke ya, lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Terus ini hitung-hitungannya ya. Nah, harus belajar nih. Nah, ini gaji 1 bulan, uang muka gaji, tuh lihat ya. Ya. Jadi pas nerima itu, ini kalian dihitung ya, nanti saya minta misalnya ujian nanti nanya-nanya kayak gini juga nih. Nanya-nanya. Ya. 2.016.000 misal gaji nih. Di uang muka gaji kali 2 ya, benar ya, ini kali 2 kan. 30. Dengan istri itu tambah ya, bulatan, nah sekian. Kenapa nih? Ya uang muka gajinya tadi 1 bulan gaji, berarti berikutnya bulan berikutnya double gajinya gitu loh. Itu aja sih sebenarnya ya, double gajinya. Kalau mau ngambil. Ini dokumennya ya. Nah, yang penting itu ada mutasi pindah dan surat permintaan uang muka gaji. Jadi kalian harus bikin surat.
Ada lagi uang duka wafat. Ya, jadi ada wafat, tapi beda dengan tewas. Nah ini ya. Dibayarkan kepada ahli warisnya sebesar 3 kali penghasilan seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak sebulan tanpa potongan. Jadi kalau meninggal nih untuk pegawai negeri, ya ini yang saya bilang ada tunjangan yang tidak dinikmati oleh yang bersangkutan pegawai negerinya. Nah, ini tunjangan uang duka wafat. Gitu ya. Jadi berikan kepada istri atau suaminya, ya. Apabila pegawai negeri yang wafat tidak meninggalkan istri atau suami, maka diberikan kepada anaknya, kalau punya anak. Kalau nggak punya anak gimana? Ke orang tuanya, gitu ya. Kalau nggak punya orang tuanya segala macam, ya udah pantas ini ya. Sedih ya udah, nggak dikasihkan aja kali ya. Mau dimasukkan kemana kan? Aduh. Nah, orang tuanya ya diberikan kepada orang tuanya. Tidak meninggalkan istri, suami, anak ataupun orang tua, maka diberikan kepada ahli waris lainnya. Gitu ya. Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang ditandangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat atau surat keterangan yang menyatakan pegawai yang bersangkutan meninggal dunia, visum dari rumah sakit. Jadi itu harus dipenuhi juga ya. Harus dipenuhi kalau dia PNS meninggal. Ya. Ini lagi berduka, ngurusin kayak gini segala macam. Jadi jangan lupa nih diingetin, bantuin kalau ada yang seperti itu ya. Kalian kalau kebetulan di urusannya PP ABP gitu kan, ingetin tuh supaya ada surat keterangan kalau dia meninggal di rumah sakit misalnya, ya ada surat keterangannya meninggal gitu ya. Saya ngeri-ngeri juga dulu ya. Saya lagi ngajarin di kelas tuh. Di gedung I atau gedung C ya. Aduh, agak ngeri dulu itu. Nah, habis istirahat, saya ngajar, habis istirahat. Ada salah seorang peserta itu duduk. Ya, habis sambil makanan, duduk. Pojokan gedung I kayaknya ya. Tiba-tiba jatuh dari kursinya itu. Dibawa ke rumah sakit Bintaros itu. Premier ya. Nggak ketolong. Nah, itu yang kadang-kadang. Nah, yang kayak gitu masuknya yang mana? Ya. Ini ada uang duka wafat nih, ya, uang duka wafat nih. Kalau tadi pinjaman, jadi 3 kali gaji nih. Ya, 2 juta kali 3, ya, kali 3-3an. Dibayar, dikasihkan gitu ya, sekaligus uang duka wafat. Gitu ya. Jadi ada surat keterangan permintaan tunjangan kematian, visum atau dari camat. Ini bagian kelengkapan dokumennya. Nah, ada lagi kalau tewas. Kalau tewas, apa namanya? Karena pertama menjalankan tugas. Jadi dalam penugasan, ya. Atau dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam keadaan menjalankan tugas. Yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Jadi kalau misalnya lagi bertugas, dikasih tugas kemana kalian pergi kemana gitu ya. Nah, itu nanti kalau meninggal dapat uang duka tewas. Berapa nih besarannya? Ya. Kalau ini 6 kali penghasilan terakhir. Kalau yang wafat biasa 3 kali. Ya, dirapelkan tuh tadi dikumpulin sekaligus. Kalau uang duka tewas 6 kali. Itu aja bedanya ya. Bedanya. Jadi kalau kayak yang tadi saya bilang, lagi tugas di sini, ya itu bisa 6 kali. Oh, tiba-tiba meninggal kayak gitu. Kan dalam tugas itu ceritanya.
Nah, tapi ada syaratnya nih ya. Harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. Gitu loh, nak. Ada tambahannya ya. Ini deh. Dari surat keterangan atau berita acara pejabat yang berwajib. Ini 6 kali tuh gajinya. Tambahin ya. Jadi dapat 17 juta. Sesuai dengan golongannya aja. Golongannya. Terus apa lagi nih? Terus ada gaji terusan ya. Gaji terusan ada gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 bulan berturut-turut. Dibayarkan setiap tanggal 1 bulan berkenaan dengan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan bersama dengan gaji induk. Kemudian gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami, istri dari janda atau itu meninggal dunia ya. Tidak dikenakan iuran wajib. Jadi beda ya, ada uang duka, ada gaji terusan. Jadi buat yang meninggal itu masih tetap dibayarkan gajinya 4 bulan. Ya. Kecuali yang tewas ya. Jadi bulan kelima harus sudah diberhentikan. Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10%, maka terdapat kelebihan potongan sebesar 8% dikembalikan ya. Nah ini nanti hitung-hitungan kayak gini itu nanti ada dikaitkan juga dengan Taspen dan BPJS ya. Untuk tunjangan-tunjangan tadi. Kalau nggak salah dari BPJS kayak uang duka wafat nggak dibebankan lagi ke kemana. Tapi saya belum melihat lagi saya peraturan terakhir ya. Itu ada haknya. Cuman yang membayarkannya apakah dari gaji PNS-nya atau dari Taspen atau dari BPJS gitu. Ya. Mau ada berapa perubahan? Ini cara ngitungnya ya. 4 bulan berturut-turut, potongan taperum nihil, iuran wajib pegawai 2% dari gaji pokok plus tunjangan, tunjangan berasnya bentuk uang, hutang atau sewa tetap dipotong sesuai kondisi. Kenapa hutang yang tadi? Kalau hutang ada cicilan atau sewa itu rumah dinas, ya kadang-kadang harus sewa juga tuh hitungannya. Ya, rumah dinas itu. Nah, ini ada SPP gaji terusan, apa harus dilihat ya fotokopi dokumen kematian atau apa dari rumah sakit atau dari camat. Ya, ini penerbitan LS-nya lembur dan itunya ya, uang lembur, kompensasi diberikan kepada pegawai kalau lembur ya, kalau lembur. Di luar jam kerja ya, ditetapkan bagi instansi pemerintah dan kantor pemerintah. Kalau ada pekerjaan mendesak ya, terus ada SK lemburnya. Paling sedikit 1 jam penuh, paling kalau 2 jam berturut-turut diberikan uang makan kerja lembur. Ya. Kalau 2 jam berturut-turut. Kalau gitu lembur terus Pak saya. Ya bukan kayak gitu ya modelnya. Karena banyak juga tuh yang di daerah itu, daripada di rumah internet memble atau apa, malah suka di kantor tuh kerjanya gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Kenapa? Kos-kosannya lebih sepi daripada kantornya. Gitu. Kadang-kadang suka ngumpul di kantor kan gitu. Kalau yang daerah yang setahu saya sih di daerah itu. Karena kalau yang jauh dari daerahnya daerah tertentu yang sepi ya. Kalau yang sepi itu di kantor-kantor di daerah ada tempat olahraga, ada tempat apalah ya. Ada ruang karaoke, kadang-kadang di pojokan itu. Ya. Jadi kadang-kadang suka hiburannya gitu kadang-kadang. Beberapa daerah saya ke daerah-daerah yang kalau yang ramai masih cuek aja. Daerah-daerah yang sepi itu. Ya. Daerah-daerah yang sepi. Biasa memenuhi ruangan. Ada yang kayak gitu.
Nah, kalau 8 jam atau lebih diberikan maksimal 2 kali. Kalau pada hari libur ya dibayarkan 202 kali lipat ya kalau pada hari libur. Besarnya berapa? Lihat di SPM. Ada yang 9.000, 12.000, ada 25.000 sekarang gitu ya. Nah, tergantung. Nah, ini Pak, maaf Pak, izin menyela Pak. Ya. Jam 9.30 kuis. Ya, oke. Oke. Saya juga udah dipanggil nih ya. Habisin dulu nih. Ini lembur. Ada honorarium ya. Kalau ada penugasan negara, macam-macamnya dibentuk. Ada honorarium penanggung jawab pengelola, satker segala macam. Ini dibayarkan di belanja pegawai, ada juga yang dibayarkan di belanja barang. Ya, modelnya. Ini lihatnya di SPM ya, di SPM-nya ada honorarium. Pak Kasih, ini berupa ujian, pengawas ujian, pemeriksaan ujian yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pak Kasih ya. Pembuatan ijazah, latihan dan ujian lokal tidak dikasih, hanya untuk nasional aja. Ini ada di SBM nanti ya. Jadi ini berubah nih tiap tahun nih, tiap tahun berubah tuh. Ini kebetulan yang diambil 2018. Nanti artinya 2021 ada perubahan juga. Ada lagi uang makan ya, dikasih pegawai negeri ya, sipil itu dikasih uang makan. Besarannya berapa? Nah ini kan ada golongannya ya, lembur dan uang makan. 35, 37, dan 41 itu berapa? Golongan 4, 41 ya. Uang lembur tuh 13, 17, 20, 25. Tergantung golongannya ya. Golongannya. Jadi ada besarannya. Oke, ini bayarnya ya 1 bulan dan seterusnya. Uang moka, PNS. Ada lagi uang tunggu kalau sakit atau kelebihan ya. Penyederhanaan organisasi. Jadi tadi tunggu dulu ada tuh karena sakit atau setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja. Uang tunggu dibayarkan 80% atau 75% untuk tahun berikutnya. Ya, statusnya masih PNS tetapi tunjangan segalanya bisa naik sih. Udah nih. Kira-kira gitu ya, Nak ya. Modelnya. Nah, saya sekarang ngasih apa, Nak? Kuis ya? Tadi saya nulis di mana ya, Nak ya? Kuis. Aduh. Ini kelas 4 berapa, Nak? 45 ya? 45, Pak. 45, benar nggak ini ya? Rosalia, screenshot-nya udah ya? Ini baru mau saya. Udah kebuka itunya? Apa namanya? Google itunya udah ada ya?
Udah ya? Sudah, Pak. Udah, ya silahkan dicobain. Screenshot-nya sudah saya kirimkan juga, Pak. Oke. Jadi ini ya, nah nanti tadi udah diomongin ya UTS-nya. Selamat ujian ya minggu depan. Minggu depan ya? Mulai minggu depan. Nggak lancar ya? Ya, Pak. Ya modelnya. Yang penting itu saya jawab ya. Jawabnya jangan tadi. Saya itu nggak suka dengan jawaban pendek, nggak jelas. Jadi bisa nggak bisa kasih penjelasan. Gitu ya. Modelnya ya. Modelnya. Oke. Secara ini saya tutup dulu ya. Terima kasih. Lanjut. Ini masih saya buka nih sampai waktunya. Zoom-nya masih saya buka juga ya. Ngawasin kalian ujian nih. Gitu. Tapi jangan dipakai ya. Ingin kelihatan juga ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.